khususnya ingin memproduksi untuk pembangunan pariwisata di suatu wilayah maupun tempat. Tujuan dan sasaran. Tujuan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata bagi perkembangan ekonomi. Mengedukasi masyarakat untuk melestarikan alam, budaya lokal, dan lingkungan sekitar. Mendorong partisipasi dari masyarakat 2025 pada hari ini dengan bersih. Usia laporan kemudian atas kejadian provokasi yang saya katakan buat kita semua. Mari semua untuk maafkan. Salam. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sambutan tertulis Bapak Bupati ada pantun, ya, satu pantun saja. Jadi mohon partisipasi dari kita semua. Pergi ke pasar, beli kendaraan. Beli ke pasar, beli kendaraan. Cakep. Sehingga sebentar minum es kelapa. Pantai Manawari indah tak terkira. Sekali datang pasti jatuh cinta. Demikian Bapak Ibu semua, Manokwari 17 September 2025, Bupati Manokwari ada Heri Muslido SPP LMA. Sekian dan terima kasih. Dengan ini dari perwakilan stakeholder untuk pariwisata dan Bapak Ibu sekalian, secara resmi akan Bapak Sekretaris membuka acara. Kiranya Allah memberkati acara ini sehingga terbuka luas bagi kesejahteraan masyarakat kita di Manokwari. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari atas sambutan. Kita langsung ke ini dulu. Dengan kata sadar nih, background saya biasanya kalau mengajar, saya selalu bilang konsepnya anak-anak paham dulu setiap konsep yang kata yang kamu baca. Seperti itu kalau saya mengajarkan. Jadi kalau di sini tentang sadar wisata, berarti kita paham dulu dia punya konsep. Sadar itu artinya kalau bahasa kesehatan dia tidak pingsan. Maksudnya artinya sadar ini kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan kita punya tempat sebagai satu tujuan wisata. Kita lihat kawasannya dulu ya. Oke, saya mau Bapak Ibu fokus ke gambar ini. Bisa dilihat kan? Bisa? Ya. Di situ ada bagian paling atas, ada bagiannya pemerintah, ada bagiannya masyarakat, dan ada bagiannya swasta. Sadar wisata atau pariwisata itu tidak bisa lepas dari peran ketiga ini. Seperti itu. Nah, kita di bagian mana nih? Saya dan Bapak Ibu ada di bagian sini. Ya, kita ada di bagian masyarakat. Masyarakat itu dia yang punya sumber daya. Bapak Ibu ada yang punya tempat, betul loh. Nah, Bapak Ibu ada yang punya tempat, Bapak Ibu ada yang punya adat wisata, adat istiadat yang kemudian bisa dikembangkan sebagai destinasi atau tujuan pariwisata. Nah, siapa yang mau mengembangkan? Kalau slogannya Papua Barat dengan kalau bukan kita orang, siapa lagi? Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membangun Bapak Ibu punya masyarakat punya pemikiran untuk mengembangkan itu. Bapak Ibu yang sekarang lagi fenomenal adalah kata-kata efisiensi. Bapak Ibu pernah dengar? Mau bikin kegiatan, mau kasih masuk proposal, Bapak Ibu bilang ada efisiensi. Jadi karena apa? Sekarang perekonomian kita di Indonesia
sedang tidak baik-baik saja. Salah satu sektor yang cukup membantu untuk pengembangan kita punya ekonomi adalah dari sektor pariwisata. Untuk itu, Bapak Ibu diminta untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kita punya pariwisata di Kabupaten Bogor. Kalau dulu orang tahu Papua Barat, mau wisata di Papua Barat, orang tahunya apa? Raja Ampat. Sekarang itu sudah bisa. Kita Papua Barat punya apa? Kalau saya itu saya bilang masih nama. Iya loh. Nah sekarang sudahkah kita siap untuk menjadikan Mansinam ini sebagai salah satu destinasi wisata secara umum, secara luas, bukan hanya pada saat 5 Februari saja. Bisa ya? Seperti itu. Sekarang pertanyaan kita apa sih? Kita harus jadi tuan rumah. Nah, kegiatan sadar wisata ini bertujuan untuk membangun pemahaman Bapak Ibu bagaimana jadi tuan rumah yang baik seperti ini. Ya, jadi kalau pemerintah punya bagian itu dia jadi fasilitator, jadi Bapak Ibu kan mau bikin kegiatan apa, nanti difasilitasi oleh pemerintah kembali. Kalau Bapak Ibu kan simak sambutan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak sudah sempat jelaskan. Jadi sadar wisata itu konsep untuk kita punya kondisi masyarakat yang siap untuk jadi tuan rumah sebagai salah satu tujuan wisata, tempat tujuan wisata. Ya, jadi kalau siap berarti sudah ada partisipasi dan dukungan. Maka ini yang tadi Bapak Ibu cuma lihat video ya, ada kunjungan kemana dari turis mancanegara seperti ya, harus sudah siap dengan hal-hal seperti itu. Jadi harapan bagaimana kita mempersiapkan kita untuk Global Sinam selain 5 Februari itu orang datang. Bentuk dukungan dan partisipasi itu seperti ini. Ini kita bagian sudah tidak usah beranggapan bahwa oh saya harus punya hotel di mana satu tempat tujuan wisata. Kalau di situ ada hal yang unik, ya sudah tahu di Bapak Ibu dong jaga kebersihan sebagai bagian dari pulau itu saja sudah cukup membantu untuk orang datang lihat seperti ini. Makan di situ supaya saya bisa jadi bagian dari bentuk dukungan saya pengembangan wisata di Pulau Mansinam tidak. Tapi saya kasih contoh, waktu itu saya di Makassar ada satu kegiatan wisata itu mereka kasih judul apa tuh? Pokoknya memasak bersama masyarakat. Jadi ada kemudian masak di situ. Jadi kita juga di sini kan ada, kita mau makanan khas ya. Oke, ada kok ikan kuah seperti mancing ikan, bisa ajak tamu juga untuk mancing ikan. Itu juga sudah bagian dari pariwisata yang bisa kita jual. Seperti itu, ya. Nanti saya akan ada video singkat bahwa Sabta Pesona ini terwujud tidak hanya oleh satu orang atau karena dia Pak RT, tugas sudah, jaga kebersihan. Kita akan tahu nanti beres saja. Saya minta maaf, beberapa kali saya bisa punya siswa praktek ke sana di luar 5 Februari, jalan menuju patung itu rumputnya tinggi. Jadi kadang-kadang kami takut nanti ada yang tiba-tiba muncul dari dalam rumput-rumput itu keluar. Karena saya perempuan dan saya punya anak-anak murid biasanya kebanyakan perempuan. Jadi itu faktor keamanan, ketertiban. Di situ ini saya kasih contoh anak-anak TK. Kenapa? Karena kalau itu tetangga itu sudah pakai rumah. Itu tadi anak TK itu dulu yang A, dia mau yang B lagi itu A. Bila perlu kegiatan jam 7 satu hari di sekolah jam. Selaku baik turut di Pulau Mansinam, mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih karena kami boleh diundang untuk mengikuti sosialisasi sadar wisata. Nah, mungkin saya mau sampaikan saja terkait apa yang sudah dibahas. Kita di Mansinam itu sudah sadar wisata dan
ada beberapa staf yang dilatih, termasuk Dore, kelompok Dore, dan juga Sionabu. Dan mungkin nanti kita tambah satu kelompok wisata yang nanti dibentuk dari Borneo, dikelola oleh Bapak yang saya. Nah ini nanti diusulkan untuk bisa dikembangkan karena itu spot-spot wisata yang perlu dikembangkan di Sulawesi. Dan kemarin kita sudah pentas beberapa kali trip dari Australia, 4 trip, dan kemarin dari Amerika, United States. Itu dengan jumlah pesengan itu ada 50 sekian yang masuk di Madinah. Dan yang tadi Ibu bilang itu saya setuju sekali karena kami kesulitan guide karena sudah terlalu banyak turis dan kalau saya sendiri saja sudah tidak bisa bertahan. Makanya kemarin untuk antar terima Jawa saya tidak sempat antar kedua karena ngomong-ngomong punya masakan ini harus repot. Karena harus jelaskan di ngomong masakan kemudian jualan oke dan lain-lain. Saya setuju sekali dengan yang tadi Ibu bilang itu kita harus buat regenerasi. Jadi regenerasi ini terkait guide. Jadi anak-anak di Madinah maupun di kelompok darus yang lain di Rawi atau di mana yang ada di tempat tadi saya cukup itu sebenarnya harus dikembangkan mereka sekarang supaya anak-anak itu kami persiapkan untuk sebagai pemandu guide yang akan ada di kelompok wisata. Karena yang kelompok macam kalau begini itu kalau sudah tidak ada berarti kita tidak punya bibit lagi. Kita perlu harus ada regenerasi sehingga ada bibit baru yang nanti dipakai untuk taman. Contohnya bisa bicara untuk di Madinah tapi nanti dikenal dia. Oke, jadi mungkin itu kelompok-kelompok wisata itu yang masih kurang mungkin bisa ditambahkan. Terus dari mungkin segi persiapan bukan bisa melaksanakan beberapa hal untuk kita sama-sama, bukan Bapak dulu saja punya tugas, cuma Bapak dulu yang motor seperti itu, sehingga membantu masyarakat yang ada di sekitar itu untuk mengembangkan Bapak punya tempat. Sekarang saya mau bertanya dulu, kira-kira selain wisata rohani di Madinah itu punya potensi lain apa? Pengalaman saya pernah ke hutan yang bilang gitu, kalau untuk orang kita mungkin itu hal yang biasa, tapi kalau orang luar, apalagi yang pecinta hewan tertentu itu juga bisa jadi salah satu tujuan sebagai tujuan wisata. Jadi Bapak orang nanti lihat potensi apa, kemudian dikemas, kemudian dipromosikan supaya bisa menarik. Masukan pertama untuk pantai wisata Madinah itu ada nama pantai yang sudah pernah disiapkan. Ya. Di pulau itu Ya. ada Ini tempatnya dua lalu Dore dan Manggewa. Ya, tapi beberapa yang sudah kenal dari bentuk Indonesia, kemudian kemudian Kembali. Itu salah satu Sionabu, kemudian Dore yang baru ini, kemudian Pantai Lapu, kemudian lagi yang baru sampai Borneo, kemudian situs kepala ini, kemudian Sawido, jadi ada kelompok sudah ada di pulau. kemudian dari yang ini satu di situs ini saya tanyakan dulu Ibu dari pariwisata. Kira-kira situs ini bagaimana kalau bisa bentuk ekonominya organik? Karena selama ini adalah pengelolaan yang tidak terbayar dulu. Harus begitu
mungkin kesempatan ini mungkin bisa jelas kepada kami berbeda pengelolaan dan organisasi itu. Ya, karena sampai saat ini untuk situs bersinar kami merasakan masalah lebih baik pengelolaan itu. Padahal itu masih pariwisata. Apa kita melihat dari situ? Ya, untuk itu bagian ini yang kami sampaikan supaya berbahasa selanjutnya. Mengenai partai-partai di Solo bersiap. Kemudian yang ketiga ada belajar barang dalam transport. Jadi khusus untuk bersiap. Di sini kami sampaikan dinas pariwisata dapat beberapa satu laporan atau regulasi khusus untuk promosi. Sehingga seperti tadi sebelumnya dapat diminta berapa, dijual berapa. Kemudian selalu itu mereka berapa. Itu harus ada aturan sehingga mereka para wisatawan yang berpromosi itu tidak bayar tapi berhenti di atas pemerintah. Itu masukkan. Sehingga ada satu aturan khusus untuk promosi. Sehingga kedepan mungkin wisatawan yang berkaitan maupun wisatawan lainnya bertanya lokal, mereka tidak berpikir tentang masalah pemerintah atau pemerintah barang-barang khususnya. Ya, karena kalau menurut saya sebaiknya promosi kita hari selatan besok Jakarta besok selatan begitu. Ya, seperti itu sehingga ekonomi kira-kira berhasil itu bisa. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau seperti itu ada satu aturan dan pariwisata. Ya, kita itu termasuk miras. Tapi harus bergerak, mengucapkan berbagai jadi satu berbagai jadi itu bagian juga masih dalam. Dan terakhir, saya mengumpulkan semua tempat wisata sudah pergi istri baik. Sini sudah pergi, ya, proses itu sudah pergi. Istri baik yang luar biasa. Kami pengusaha kesempatan ini saya usulkan supaya diprogramkan untuk perubahan tahun 2025 atau 2025 nanti agar kerja. Pembina sejenak Ya, seperti itu menjadi PR buat kita semua. Setelah Bapak Ibu berusaha itu seperti tadi ada beberapa spot pantai tadi, ada 6 tadi kita berusaha harus dan kita punya promosi. Kita kalau kembali, ya kalau kembali promosi yang lama itu diganti dengan program supaya ada perubahan kegiatan di sana. Mungkin itu jadi berbeda rumah kita sekarang seperti belum ada pelatihan. Kelompoknya sudah ada. Kelompoknya sudah ada, hanya belum. Ya. Berarti nanti akan ada program selanjutnya dari pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata yang untuk kegiatan pengukuhannya nanti di fasilitasi pembina ya, nanti dari dinas pariwisata. Kemudian yang berikut terkait situs. Tadi Bapak tanya perbedaan yang pengelola dengan kelompok pariwisata. Kalau dari konsepnya tadi, kelompok pariwisata itu berarti dia lebih banyak, ya. Ada yang bagian tadi saya bilang ada yang bagian keamanan kebersihan, ada yang bagian keramah-tamahan dan keindahan, ada yang bagian humas dan pengembangan SDM-nya. Jadi itu dia kelompoknya besar. Kalau yang Bapak cerita tadi seperti pengelolaan dan Pokdarus. Ini kan Pokdarus toh. Ya. Pengelola pantai Sonaruna, pengelola pantai
mensinambang ini. Sedangkan kalau kita berbicara sampai ke pengelolaan situs, memang sampai saat ini dari sisi dinas kita tidak punya kewenangan sampai sana. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini tidak ada kerjasama yang baik. Ada pihak gereja yang kita dinas. Kami pernah ada kegiatan di Kota Lumasina, tidak ada jalan yang kita masuk itu kita. Jadi kita juga bingung. Ini mau seperti apa? Jadi yang sudah berjalan atau tidak? Saya belum tahu. Sampai saat ini. Jadi kegiatan ini hanya sekitar kita pengelolaan istilahnya saja. Nanti ke depan kalau memang ada jalan yang kita bicarakan lagi. Karena saya tahu ya kita bicara soal ini sehingga dia nama itu. Cuma kemudian pada akhirnya minta anggaran pemerintah tentu takut. Karena dari sisi itu. Tapi ini kita berpikir yang positif saja. Nanti saya pernah mendengarkan dan sudah ada pada pengelola ya pengelola situs Bilawa. Jadi apakah pada hubungan mereka saat ini masih berjalan atau tidak? Masih berjalan? Masih jalan. Jalan kalau tidak ada anggaran. Sekarang. Jadi sekali lagi kita berdoa bersama. Tidak sudah ada kerjasama dengan pihak semuanya kita berdiri saat ini jelas juga. Jadi kita nanti membutuhkan waktu tertentu kita bicara seperti ini. Kemudian saya masuk yang tadi bilang yang terjadi selama ini dari berapa sudah 13 program terlanjur 13 program yang terakhir kemarin sama dengan sampai bakar yang bulan April kita kali. Ya, jadi nanti rencana akan zona hubungan menjelang proyek dan rencana untuk nanti. Sebenarnya ini cuma ya ada lain apa ya? Kesimpulan dari Pak Bupati Serikan saya itu nanti supaya SKY itu jelas bahwa bukan dengan sebenarnya kita berguna sekali tahun kemarin kita sudah programkan untuk menjelang dengan pantai teknologi harus angka cuma anggaran itu kami dan dan harus jadi dari kemarin kan di Papeda mereka bilang dan Papeda tadi harus seperti jalan di rumah dan bisa harus di daerah. Tapi setelah kita koordinasi dengan provinsi bilang bisa, yang penting itu orang asli orang di rumah bisa. Ternyata ada yang belum tidak jadi kabupaten memberikan seperti itu. Kalau kita tidak jalan susah itu seperti itu. Jadi berdoa saja mudah-mudahan kami berdiri seperti tahun depan kita jalan. Amin. Jadi sebab dari mana kita bicara terus kami sebelum ini jangan pegang dari situ dan anggaran dari yang lain itu jalan bersama dan berdamping dalam itu orang itu benar-benar orang Papua yang ada sebagai mana kita ya mungkin seperti itu baru bisa menjelaskan. Jadi orang saya sempat tahun depan kalau jawab. Amin kan dulu. Ingin hibur dirinya, mereka bilang apa sekarang gaulnya kiri kalau menyembuhkan diri, kalau menyenangkan diri. Jadi orang wisata seperti itu, dia suka untuk jalan-jalan. Kemudian yang ada satu hal yang sulit dari orang wisata, makanya dulu saya waktu kuliah di Bandung ada dosen filosofi, dosen falsafah, filsuf, dia bilang orang pariwisata ini orang gila, gitu. Karena kenapa dia bilang orang gila? Karena orang pariwisata ini kelihatannya santai,
macam cuek, tapi otaknya kok kayak orang gila, maksudnya gila dalam hal berpikir yang luar biasa. Karena ketika kita jadi orang yang merancang pariwisata, merumuskan pariwisata, kita harus merumuskan mulai dari di punya lingkungan dulu. Kita lihat lingkungannya apa yang tadi kita buat, apakah merumuskan lingkungan atau mendukung lingkungan ini menjadi lebih baik, sehingga apa yang kita buat pariwisata tidak merusak lingkungan itu nanti. Nah kemudian kita lihat lagi ke budayanya, apakah nanti pariwisata orang-orang masuk ini mereka mempengaruhi budaya setempat, budaya yang tetap jadi dipertahankan dan menjadi satu hal yang bisa membanggakan dan menghasilkan ketika ditampilkan dan dijual, atau budaya ini malah terpengaruh dari budaya luar yang masuk ke bangsa kita. Begitu. Kemudian dari sisi kehidupan ekonomi, kita harus hitung ekonominya juga, jadi ada lingkungan, ada budaya, ada ekonomi, ada sosial, ada politiknya. Karena yang saya selalu ingatkan ke anak-anak itu, pariwisata ini dia seperti kereta api, dia itu lokomotif, apa sih namanya di depan lokomotif. Jadi lokomotif ini kan dia yang tarik, dia satu kali bergerak mestinya jalan berarti gerbong-gerbongnya di belakang itu. Nah gerbong yang di belakang ini, kalau di depan lokomotif pariwisata berarti gerbong yang di belakangnya ini ada sosial, ada politik, ada budaya, ada ekonomi, ya ada pertahanan keamanan, dan ada segala macam aspek, segala macam bidang itu ikut tergerak karena pariwisata. Jadi saya kasih contoh kecil saja. Kenapa kita harus suka dengan pariwisata? Kenapa orang Bali hanya dengan pariwisata banyak orang Bali jadi kaya, banyak orang Bali bisa hidup hanya dari pariwisata? Kami contoh kecil, seorang wisatawan satu orang saja dia datang dari luar negeri, dia begitu tiba di bandara. Jadi mohon maaf, ini saya senang kalau mengajar, ini saya senang bercerita begini biar kita memahami sesuatu dengan sederhana. Nah, jadi satu orang wisatawan dia datang itu sampai di bandara, pertama dia sudah sewa apa namanya mobil bandara, berarti supir bandara dapat uang sudah ya. Yang kedua, diberi mama-mama yang jualan apa namanya noken, supir berarti kok sama beli ini dia beli lah noken, berarti yang kedua dapat siapa? Mama noken sudah dapat uang. Dia jalan lagi, jalan sampai di hotel begitu mau masuk, dia pesan kamar hotel, pasti nanti yang dapat uang dulu siapa? Dapat tip itu yang bawa itu koper. Nah itu dapat tip, itu juga dapat uang. Nanti masuk ke dalam dia pesan kamar, berarti hotel dapat uang. Ya, hotel dapat uang. Nah dari hotel sudah pasti dia dapat uang. Petani yang jual sayur dan mama juga bilang, bayarkan 50 orang, bayarkan 100 orang, bahkan sampai 1000 orang, bahkan lebih. Ya, jadi ini pengertian sederhana dari efek multi efek dari pariwisata. Efeknya banyak, dia mempengaruhi semua. Oke, dia juga bisa ketika dia ingin menikmati budaya, dia mungkin dia bisa saya mau pergi dia tahu punya budaya di mana ya? Saya mau pergi nonton dia tarian-tarian di mana ya? Oke, kita tertarik. Kalau konsepkan dulu tari nanti budgetnya menonton. Dia nonton dia bayar. Ya, ya. Nah dulu mungkin kayak tadi yang budaya ada rokok itu di luar negeri itu mungkin ada ketika cerita komedi orang-orang khusus, tapi di Papua dari 100% manusia 50% bisa mau, iya kan? Itu salah satu budaya, dia bisa mau karena kita senang untuk tertawa, senang untuk kita menikmati hal yang membuat kita lucu, happy, senang. Makanya kenapa lu bilang di Jawa orang susah kelihatan susah, di Papua orang susah jadi kelihatan dia tawa terus.
tidak? Nah ini budaya yang harus dipertahankan sehingga wisatawan yang datang mereka lihat, iya seperti ini di Papua ini unik juga, orang-orang macam itu ketawa di sana, ketawa di sana, belum bicara macam mau kemana, padahal mau main. Nah ini kan unik. Hal-hal ini yang perlu dipertahankan dan diperkenalkan. Ya, inilah salah satu keunikan yang membuat pariwisata itu memiliki daya tarik. Jadi bukan cuma alamnya, tapi manusianya, alamnya. Dan berarti ada hal-hal kegiatan apa yang dibuat itu juga membuat wisatawan tertarik. Jadi secara garis besar pariwisata ini adalah seseorang yang dengan keinginan sendiri, tidak paksa dia, dengan sukarela, dengan keinginan sendiri dia mau pergi menikmati sesuatu. Tapi buruknya di pariwisata ada mau menikmati hal negatif atau mau menikmati hal positif. Ini pariwisata gila yang mungkin saya akan kasih tahu ini. Contoh di Thailand, kita semua sudah jawab kita bicara. Di Thailand kan ada wisata seks, jangan. Itu kan aneh bagi kita menurut kita, tapi di sana tidak apa-apa karena ada orang yang pergi menikmati. Dan ada orang yang menikmati pariwisata seperti itu. Ada juga yang lebih gila lagi, ada orang yang dia punya keinginan saya mau nonton orang baku bulu. Ini saya cerita ke ekstrim. Jadi utamanya ini mereka mau lihat pariwisata yang aneh-aneh yang mengikuti jadi itu nggak pergi kan apa tempat orang di sana. Palestina dengan apa dia pergi itu alasan jadi wartawan karena dia itu ingin lagi atau membuka rumah jadi senang. Jadi kadang ada orang yang itu keinginan aneh, tapi itu orang wisata sebenarnya. Ya. Jadi seorang wisatawan ini punya keinginan untuk menikmati sesuatu, baik itu baik dan buruk, negatif dan positif yang membuat dia senang. Karena ada orang yang mereka bilang psycho, dia senang melihat hal yang wah ini orang berbunuh dia senang, orang menyakiti orang lain dia senang, itu psycho. Tapi dia punya pasar, ada pasarnya, dan ada orang yang menyediakan pariwisata seperti itu. Nah, jadi yang saya maksud ini teman-teman kita harus pahami bahwa pariwisata ini tidak sesulit yang kita pikir. Pariwisata ini gampang. Kita menciptakan sesuatu untuk menghasilkan uang itu terlalu gampang. Yang penting kita tahu siapa pasarnya, siapa orang yang mau datang nikmati, yang mau datang makan, yang mau datang dengar, yang mau datang lihat, yang mau datang rasakan, seperti itu. Nah, coba yang perlu saya jelaskan ke mahasiswa juga. Di Danau Anggi, kan sampai hari ini Anggi itu sangat luar biasa terkait pariwisata sebenarnya. Tapi belum dikelola dengan baik. Nah makanya dulu saya bilang kalau di Anggi itu tidak boleh mereka bikin hal yang permanen, tidak boleh ada bangunan permanen itu ya, karena dia terkait dengan masih natural bagi alam. Jadi kita pertahankan itu. Contoh, kalau bikin penginapan kita bikinlah rumah kaki 1000, asli rumah kaki 1000. Di luarnya asli rumah kaki 1000 kita bikin yang rapi, ya kan, catnya yang bagus apa semua. Di luarnya kaki 1000, di dalamnya lux mewah. Di dalamnya itu yang kita pilih mungkin kamar mandi, memang semua dari kayu, tapi dia bentuknya bagus, lengkap. Terus ada tempat tidur, ada kaca, ada tempat duduk, ada meja, ada AC. Tapi kayaknya di Anggi tidak perlu AC ini kan. Itu lagi pasang video kan. Intinya kalau sudah pernah masuk dalam hotel, hal-hal yang ada dalam hotel ini, amenitasnya ini, perlengkapan tambahan ini yang harus dilengkapi dalam rumah kaki 1000 itu. Jadi teman-teman dapat gambaran dari rumah kaki 1000 di dalamnya hotel, keren kan? Kalau teman-teman jadi wisatawan mau nggak bilang di sini? Mau. Karena apa? Suasana aslinya rumah kaki 1000 dapat, tapi kemewahan kenyamanannya dapat, ya gitu. Nah itu contoh. Terus contoh. Nah mereka berkebun itu biasanya berkebunnya jauh dari rumah, apa di dekat rumah? Ya, samping rumah. Yang dekat itu samping rumah atau bagus sebelah saja. Nah itu kira-kira menurut teman-teman itu bisa jadi daya tarik untuk wisata.
bersih dalam rumah, di sekitar kasih bersih. Nah, hal seperti itu dilakukan. Kita bikin dia layak untuk orang lain benar. Karena kalau kita masuk ke Injil memang benar, saya jelaskan. Ini memang benar tempat masuknya Injil pertama kali. Ya, sehingga dikenal bahwa mereka menjadi anak kaki pertama kali di tanah Papua adalah di Lumajang. Oke, jadi kalau hanya kota masuknya Injil, kota ini mau ada apa namanya hiburan-hiburan yang boleh dibakar kan, mau ada apa namanya kegiatan rohani ataupun tidak, itu tidak terlalu masalah karena masuknya Injil. Segera dimulai. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bupati Manokwari. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Yang ketiga, pesan dan pesan yang akan disampaikan oleh peserta. Yang kelima, penutup. Yang terhormat Bupati Manokwari, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang kami hormati para narasumber, fasilitator panitia, serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di saat ini dalam acara penutupan kegiatan pelatihan sosialisasi dan wisata Kabupaten Manokwari tahun 2020. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu sambutan Bupati Manokwari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan sambutan keberhormatan dari Kepala Dinas, tidak sempat menutup acara kita di sore hari ini. Yang terhormat para narasumber yang kami hormati Kepala Bidang Destinasi, yang terhormat para peserta kegiatan di saat hari ini, sejak pagi dan saat sore hari ini. Yang terhormat para ASC dari Dinas Pariwisata, Kreatif dan Kebudayaan, yang kami hormati para panitia, ada kegiatan pasti ada panitia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat perlindungan pertolongannya, sehingga kegiatan kita dari sejak pagi hari kita boleh mengikuti bersama-sama, dan saat sore ini kita akan mengakhiri semua kegiatan kita di saat ini. Dan kami menyampaikan terima kasih pada narasumber yang telah menyampaikan materi kepada kita. Kiranya melalui materi yang telah disampaikan, kita boleh mengikuti dan kita boleh melakukan itu di mana saja kita berada. Kalau kita berbicara tentang sadar wisata, berarti kita sadar wisata dalam semua kegiatan dalam bentuk sadar wisata. Jadi kita bisa
Selain wisata bisa dalam bentuk kita sadar dalam membuat perekonomian kita, dan kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang pada intinya itu para wisata. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada peserta juga yang telah mengikuti kegiatan ini sejak pagi hingga sore ini. Biarlah materi yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa kita lakukan itu di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, sehingga kita boleh tahu tentang sadar wisata itu. Jadi kalau kita sudah tahu tentang sadar wisata, berarti kita bisa melakukan apa saja. Yang penting kita boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian terima kasih kepada para kepala bidang destinasi bisa berikan kesempatan sehingga kita boleh dapat melakukan sosialisasi itu kita semua. Jadi peserta yang datang dari tempat lain, dari Warsina atau dari tempat lain yang datang bersama-sama dengan kita di sini, kami menyampaikan terima kasih karena kegiatan kita di saat ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya pelajaran yang kita sudah terima di hari ini menjadi bekal dalam kita bermasyarakat. Saya pikir saja yang saya bisa sampaikan, dan sambutan di satu ini telah selesai. Ya, sekali lagi terima kasih yang saya hormati para peserta pelatihan, panitia penyelenggara dan narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Bersama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pelatihan ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga selesai dengan baik. Kami berharap ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat diaplikasikan di lapangan atau di destinasi wisata yang dikelola, menjadi bekal dalam pariwisata kita dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah kita Manokwari. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kepala Destinasi Pariwisata Kabupaten Manokwari, dan saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Sarana Wisata, saya hormati narasumber, kemudian saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Saudara dari kelompok sarana wisata yang boleh hadir di hari ini untuk mengikuti sosialisasi sarana wisata. Pada kesempatan yang baik ini dalam acara penutupan ini, mungkin yang pertama kami menyampaikan terima kasih. Yang pertama saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan yang kedua untuk hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat Tuhan memberi kita kesempatan pertama nafas kehidupan dan memberi yang baik ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini untuk mengasah dalam berpikir kita, sehingga sebelum untuk kita kembali kita mempunyai inovasi baru, pikiran baru untuk mengembangkan setiap potensi wisata yang ada di wilayah atau desa kampung kita masing-masing. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan bahwa masih banyak kekurangan yang perlu kita kembangkan, dan melalui kegiatan ini kami berharap teman-teman dari semua kelompok sadar wisata dapat mengambil sisi positifnya
mengembangkan diri, semangat untuk tetap belajar, karena menurut pengamatan kami untuk beberapa bulan terakhir di tahun 2025 ini, peningkatan pengunjung wisatawan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat itu sangat meningkat. Dengan demikian, semua sektor pariwisata dan destinasi pariwisata dan spot-spot wisata itu perlu untuk dikembangkan. Dengan demikian, melalui kegiatan ini sangat diharapkan untuk semua kelompok-kelompok pengusaha lewat satu wisata ini bisa mengambil sisi positifnya dan kemudian mengembangkan diri untuk menata wilayahnya, menata tempatnya untuk menjadikan Manokwari sebagai tempat wisata yang kreatif, yang berinovasi tinggi, sehingga banyak tamu yang boleh datang di Manokwari Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, kami sekali lagi saya mewakili semua kelompok wisata dari berbagai desa dan kampung yang hadir di saat ini. Kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata, kemudian kepada panitia penyelenggara sosialisasi wisata yang sudah memberikan materi untuk kami, melengkapi kami supaya ke depan peningkatan skill dan ketajaman untuk menata pariwisata ini dapat berlangsung dimulai ke depan. Dengan demikian, mari kita sama-sama menjaga bagian ini sehingga kita menjadikan Manokwari sebagai tempat pariwisata yang lebih baik, jangan di Sorong atau di Raja Ampat atau di tempat-tempat lain, tapi kalau bisa kita menjadikan Mansina, Manokwari dan seluruh wilayah di Papua ini sebagai tempat destinasi pariwisata yang bisa memberikan ikon besar untuk semua turis mancanegara ada di Manokwari. Sekian dan